wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kita ulang sedikit dari yang kemarin kepotong ya. Qala masyayikhuna ya, wa kana ustaduna asy-syekh al-imam Sadiduddin Asy-Syairazi telah berkata, ya adalah ustaz kami, guru kami, Asy-Syaikh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi. Beliau telah berkata, qala masyayikhuna. Jadi guru-guru kami berkata, man arada, barang siapa yang ingin, barang siapa yang kepengen, ya, an yakuna ibnuhu aliman, anaknya menjadi orang yang alim, fayam bagi, maka semestinya an yura'iyal ghuraba'a, maka dia itu harus atau mesti hormat, ta'zim, takrib, ya ta'zim mengagungkan, menghormati, memuliakan al-ghuraba'a, orang-orang yang meskipun tidak dia kenal, minal fuqaha'i, dari kalangan ahli fikih, orang-orang ahli agama, orang-orang alim. Wa yukrimahum, dan dia memuliakan mereka. Ya, perhatiin yang perempuan sini. Apaan yang saya omongin? Apa pegang? Hah? Mainin apa? Nanti lagi kan nanti di luar bisa main, ya. Ya, perhatiin. Ya, jadi gini nih, udah lagi ngegas gitu berarti. Bingung lagi nih, sampai mana gitu ya. Jadi ngormatin orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang ahli. Wa yukrimahum, dan dia memuliakan mereka. Jadi kalau pengen anaknya jadi orang alim, artinya paham agama, itu orang tuanya harus memuliakan orang-orang yang alim, orang-orang ahli agama. Dimuliain. Wa yu'azzimahum, diagungin mereka tuh. Ada orang-orang ahli agama. Wa yu'tiyahum syai'an, dan memberikan kepada mereka tuh hadiah, sesuatu, syai'an. Fa'in lam yakun ibnuhu aliman, maka apabila anaknya tidak menjadi orang alim, yakunu hafiduhu aliman, maka cucunya nanti yang bakal jadi orang alim. Ya, ditungguin anaknya nggak jadi orang alim, misalkan, oh anaknya kok biasa-biasa aja, nggak paham agama, dalam ilmu agamanya kurang semangat. Nah, tinggal tungguin nanti cucunya, insya Allah berkahi menjadi orang yang ahli agama, orang yang paham dalam ilmu agama Islam. Wa min tauqiril muallimi. Nih perhatiin nih ya. Perhatiin. Aska sini perhatiin dulu. Jangan canda. Apa sih bercandanya? Diko sini. Ya, wa min tauqiril muallimi, dan di antara memuliakan guru, memuliakan muallim. Perhatiin. Allah yamshiya amamahu. Jadi di antara cara kita menghormati guru kita, muallim kita, pembimbing kita, Allah yamshiya amamahu, jangan jalan di depannya. Ya. Jalan di depannya tuh jangan. Ada belakangnya enggak? Jangan belakang. Paham? Ya, jangan jalan di depannya. Tuh, ingat tuh. Kalau seandainya memang di belakangnya enggak ada selang buat jalan, minimal kita permisi. Misi gitu ya. Permisi, maaf. Pak, itu cara menghormati muallim kita, guru kita.
Wala yajlisa makanahu, jangan duduk di tempat duduknya. Ya, di tempat duduknya. Guru-guru kita kan pasti punya tempat duduk ya kan? Tempat duduk yang khususon di ustazi, yang memang dikhususkan untuk guru. Nah, itu tempatnya nggak boleh didudukin. Kalau kita mau ilmu kita berkah, kalau mau ilmu kita manfaat, kalau mau ilmu kita sampai kepada kita. Ya, paham? Ya. Di sekolah contohnya ada meja guru, ada kursi guru, itu jangan duduk di situ. Ya, karena orang murid-murid ada yang agak-agak ya kurang adab duduk di situ. Udah duduk di situ ngangkat kaki ke atas meja. Waduh, itu adabnya jelek. Ya, suhul adabnya guru. Jangan. Wala tadi al kalama indahu illa ini. Jangan memulai berbicara, jangan mulai ngomong indahu di sisinya. Jadi kalau lagi sama guru, jangan mulai pembicaraan illa ini, kecuali dengan izin si guru tersebut. Ya. Ya, jadi jangan mulai pembicaraan. Ketika di samping guru, di sisi guru, jangan mulai pembicaraan kecuali izinnya. Kalau kalian udah gak tahan mau ngomong, bagaimana caranya? Minta izin, saya izin mau ngomong. Dari tadi saya mau ngomong, mulut saya udah gatel, pengen naik ngomong gitu kan? Ya, mulut saya ini udah gatel, udah gak tahan, pengen ngomong, saya pengen ngomong. Izin dulu. Kalau diizinin silahkan ngomong, kalau nggak diizinin jangan ngomong. Wala yukthiral kalama indahu. Yang berikutnya, jangan banyak ngomong ketika lagi bersama guru. Kita lagi sama guru kita nih, sama muallim kita nih, sama ustadz kita, sama ustadzah kita. Jangan banyak ngomong tuh nyerocos. Ya, sebenarnya gurunya pengen nutup kuping gitu atau pengen muntah lah. Ya, kebanyakan kan gini, orang kalau makan kebanyakan kan mual ya. Nah, ini kebanyakan dengerin omongan dari muridnya banyak ngomong. Cuma karena gurunya adabnya bagus, akhirnya tahan tuh. Tahan. Padahal ini orang banyak banget nih. Bangkul gitu ya. Paham gak? Jadi ketika lagi sama guru ini adab nih, jangan banyak ngomong. Wala yukthirul kalama indahu. Berarti wala yas'ala syai'an. Jangan menanyakan sesuatu inda malalatihi, ketika guru kita lagi capek. Kita lihat itu guru kita lagi capek nih, romang-romang nih, kayaknya lagi capek nih. Jangan nanyanya nanti. Aduh, tapi saya ada pertanyaan nih. Ngeganjel banget di hati saya nih pertanyaan. Ya nanti di waktu yang lain, ketika waktunya luas, guru kita tidak lelah. Karena ketika guru kita lelah, beliau pengen istirahat gitu. Maka ketika kita punya pertanyaan, nah pertanyaan itu nanti di waktu yang lain kita tanyakan. Paham? Wa yura'iyal waqta, dan menjaga waktu. Nih, berarti kalau kita menjadi seorang murid, kita harus menjaga waktu on time. Harus on time waktunya. Gak boleh disuruh datang jam 8 misalkan. Datangnya jam 8:09 itu boleh. Ya. Berarti itu salah satu cara kita menggapai keilmuan kita, menggapai ilmu kita. Ya. Kalau santri di pesantren, insya Allah sudah dilatih on time. Ngaji jam 8, datang jam 8. Kalau jam 8 belum mulai udah datang. Ya ini alhamdulillah nih anak-anak kecil. Ngaji jam 8 habis sisa teh itu aku tuh pada datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu semua bukan karena hal-hal lain, tapi itu semua karena kalian mengamalkan apa yang kita pelajari, ya. Wala yatuqal baba. Nih berarti jangan mengetuk pintu rumahnya. Bal yasbiro hatta yakhruja, akan tetapi hendaklah kalian bersabar sampai dengan dia keluar. Assalamualaikum. Ustaz, bocor. Jangan. Ketok maksimal ketok 3 kali. Itu juga pelan-pelan. Muncul gitu boleh. Assalamualaikum. 3 kali muncul nggak keluar, kalian tungguin. Guru-guru kita ya, siapa aja guru kita tungguin itu, alhamdulillah itu udah pernah saya amalin gitu ya, tungguin aja. Ya, nanti ketika keluar dulu. Ya, assalamualaikum. Paham?
Wala yadkhul baba. Jangan ngetok-ngetok pintunya. Allah udah buru-buru. Ya, paham enggak? Ya, akan tetapi kita harus bersabar sehingga muallim kita, sehingga guru kita, sehingga pembimbing kita itu keluar dari rumahnya. Ya, falhasilu, maka nanti hasilnya ketika kita mengamalkan ini, ya, ini. Ketika kita mengamalkan ini, hasilnya adalah annahu yatlubu ridhohu, maka kita akan, ya, bahwasanya kita nanti akan mendapatkan ridho dari guru kita. Ridho yang kita cari nanti akan didapetin. Kalau guru udah ridho, ilmu mah bakal ngalir sendiri, ya, dengan sendirinya, gitu, ya. Waya kita nibu sakotohu, berarti, anak-anak nih, jangan ya, waya kita nibu, dan hendaklah kalian menjauhi, berpaling dari marahnya guru. Ya, jadi jangan bikin guru marah. Kalau guru udah marah, ilmu yang kita pelajari gak akan ada berkah. Berisik, kita harus belajar. Ini murid-murid di sini, santri-santri ya, saya panggil santri di sini, harus tahu belajar gurunya itu seperti apa, karakternya seperti apa. Misalkan di TPA Al-Mutakin ya, anak-anak sakit, oh kalau Buncun, kalau saya berisik kayak gini kagak suka. Berarti jangan berisik seperti itu. Takut Buncun marah, jangan. Ya, atau di sekolah gurunya kayak gimana karakternya nih, oh kalau pak ini bu ini nggak suka kalau saya begini, harus dijaga, jangan membuat guru kita marah, karena nanti yang ada ilmu kita nggak akan sampai. Kan udah dibahas tuh di awal, la yanalu, nggak akan sampai, wala yantafi'u, nggak akan bermanfaat, al ilma, akan suatu ilmu illa bita'zimil ilmi, kecuali dengan menghormati ilmu, bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ustadi, ahli ilmu dan guru yang mengajarkan kita. Hati-hati tuh, nanti kita belajar sampai tua nih. Umur sekarang masih muda-muda, tahu umur 30, 35, 40, ternyata ilmunya gak dapat apa-apa. Ya biar aja gitu, bagaikan apa tuh? Pasir yang bertebaran, apa mansur gitu ya, bagaikan asap yang tertiup angin. Ya, tadi dikit lagi. Wa yaqtabilu amrahu, dan cara menggapai keberkahan ilmu, ya. Wa yaqtabilu amrahu fi ghairi ma'siyatillah. Ya, berarti wa yaqtabilu, dan patuh amarahu terhadap perintah guru kita fi ghairi ma'siyatillah, ya, selama perintahnya itu bukan perintah untuk durhaka kepada Allah. Kalau guru kita nyuruh sholat, kira-kira kerjain nggak? Guru kita nyuruh sholat, kira-kira dikerjain nggak? Saya nanya nih, kalau guru kita nyuruh sholat, kira-kira dikerjain apa kagak? Saya nanya lagi, jawabnya pada mas-masan nih, gede-gede. Kalau guru kita nyuruh kita sholat, kira-kira kita kerjain apa kagak? Kenapa kita kerjain? Karena bukan maksiat. Karena sholat itu bukan durhaka, bukan maksiat. Justru itu mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau guru kita nyuruh kita nyolong, ya jadi maling. Maksiat bukan maling, maksiat kepada Allah. Maka jangan dipatuhin. Ya, jangan dipatuhin. Gak mau? Ya, emang kenapa? Ya bapak Ustaz nyuruh saya maling, gitu. Paham nggak? Ya, ketika yang diperintahin adalah perintah yang bagus, yang benar, maka patuhi. Kalau perintahnya adalah perintah yang durhaka kepada Allah, jangan dilakuin. Paham? Paham nggak? Ya, perhatiin tuh ya. Wala ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliqi. Dan jangan kalian taat kepada makhluk. Ya, berarti jangan taat kepada makhluk untuk durhaka kepada Allah. Kita taat nih sama orang, kita patuh sama orang, kita kerjain apa yang dia suruh, kita kerjain apa yang dia perintah. Tapi perintah dan suruhannya adalah durhaka kepada Allah, yang bikin kita jauh kepada Allah, maka jangan dikerjain. Ya, tadi tuh ya. Wala ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan kalian taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham gak? Ya, ganti banget nih, atar banget, apaan? Ini perhatiin, jangan ngobrol. Ya, tadi tuh, yang terakhir, jangan taat kepada makhluk
untuk durhaka kepada Allah. Kamu taat banget, kalian taat banget sama orang gitu. Tapi orangnya ngajakin kalian kepada keburukan gitu, ikut. Udah ikut gua aja gitu. Taat ikutin dia kemana, disuruh ini mau, disuruh orang mau, ya. Tapi itu kalian patuh sama orang ini, ya, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang nyiptain kita. Ya, itu sungguh bukan hamba Allah yang soleh, bukan orang yang baik, bukan orang yang benar. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tsumma qala wa min tawqirihi wallahu a'lamu bis